Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiza Handayani, mahasiswa PPG Unram, Angkatan 2 2023, Program Studi Bahasa Indonesia, asal sekolah SMP Islam Iniwit Baban Timur, akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan UKIN pada materi menyimpulkan teks eksposisi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Gimana kabarnya ini? Baiklah, anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, ketua kelas silakan pimpin temannya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta rahmatal kalimatan banani bi furu'ina ila yaumiddin wa tansurana wa taqta alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu doakan dulu ya. Aulia Nawati, Iza Finanda, Ninda Salsabila. Baiklah anak sekalian, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Ada yang masih di luar? Ada ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Silakan periksa dulu, mungkin ada sampah di bawah bangkunya yang masih belum rapi, rapikan dulu tempat duduknya. Belum kita mulai. Biasakan diri untuk hidup bersih dan hidup disiplin ya. Karena hidup bersih dan disiplin itu kita akan nikmati hasilnya nanti setelah kita dewasa. Kalau kita terbiasa hidup bersih, hidup disiplin, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang hebat, anak yang terhindar dari segala macam penyakit atau penyakit. Sekian anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita di pagi hari ini, Ibu Guru ingin tanya dulu, mungkin anak-anakku masih ingat materi kita yang kemarin tentang apa? Kita sudah masuk materi ya, teks eksposisi. Pada pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang pengertian teks eksposisi, kemudian ada unsur-unsurnya ataupun jenis-jenis dari teks eksposisi. Siapa yang bisa mengulang kembali tentang pengertian teks eksposisi? Ya, coba Mutiara Lailatul Husna, apa itu eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, dan jelas serta akurat. Iya, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Mungkin ada yang lain lagi pendapatnya tentang pengertian teks eksposisi? Ada? Yang laki-laki? Ya itu ya. Kemudian setelah pengertian yang kita bahas kemarin itu juga ada jenis-jenisnya anak-anak sekalian. Ada yang bisa menguraikan atau mengulang kembali tentang jenis-jenis teks eksposisi? Ayo April, apa jenisnya yang pertama? Eksposisi definisi. Iya, terus? Yang kedua eksposisi proses. Terus? Yang ketiga eksposisi klasifikasi. Iya, terus? Yang keempat eksposisi ilustrasi dan yang kelima eksposisi perbandingan. Yang keenam eksposisi pertentangan. Dan yang ketujuh eksposisi laporan. Nah itu berarti banyaknya ada 7. Itu yang kita bahas kemarin. Jenis-jenis teks eksposisi itu ada 7 pembagiannya. Kemudian yang kita bahas terakhir kemarin itu tentang unsur-unsur pembangun teks eksposisi. Ada yang masih ingat? Angkat tangan.
Nana dulu, apa unsur-unsurnya? 1. Permasalahan. Terus, 2. Argumentasi. terus, 3. Rekomendasi. terus, itu aja. Iya, ada permasalahan sampai ke rekomendasi. Selain Nana, siapa lagi yang bisa memberikan paparan tentang unsur-unsurnya? Angkat tangan. Tadi saya lihat siapa yang angkat tangan selain Nana? Mana? Coba, mana? Sebut unsur-unsurnya. Iya, permasalahan itu harus ada. Yang kedua, argumen, terus rekomendasi. Nah, untuk teks eksposisi ketiga unsur itu harus ada. Yang pertama permasalahan yang akan diangkat, harus ada dulu permasalahannya. Kemudian setelah ada permasalahan ada argumen. Argumen itu sejenis pendapat atau opini. Kemudian yang terakhir rekomendasi. Biasanya rekomendasi itu berisi tentang saran, pokoknya penutupnya, ya. Nah itu materi kita yang kemarin. Untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi tentang menyimpulkan. Coba dilihat LKS-nya. Ya, coba dilihat dulu kompetensi dasar 4.5. Ada yang bisa baca? Yang ada di layar, coba lihat layar anak-anakku. Coba bacakan Ibu Guru KD 4.5. Karena 3.4 ini kan sudah 3.5 sudah kita bahas kemarin. Sekarang KD 3.5, bacakan Ibu Guru. Baca serentak coba. Itu materi kita hari ini. KD-nya adalah tentang menyimpulkan isi teks eksposisi, baik itu dari artikel populer, dari koran atau majalah yang kita dengar ataupun yang kita baca. Kalau 3.5 ini sudah kita bahas kemarin, menemukan informasi itu dari segi pengertiannya, ciri-cirinya ataupun dari segi unsur-unsurnya. Itu KD-nya ya. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui selain adanya KD, berarti ada namanya indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Berarti 3.5.1 dan 3.5.2 sudah kita bahas kemarin. Yang kita bahas hari ini yang keberapa? 4.5.1. Apa IPK-nya? Menyimpulkan isi teks eksposisi. Itu materi kita sekarang anak sekalian. Cukup hanya satu topik saja, yaitu tentang menyimpulkan. Menyimpulkan ini tergolong dia sebagai indikator yang hot ya, atau dia C5. Karena di sini anak-anakku akan memanfaatkan pemikirannya untuk menyimpulkan sebuah isi teks, yaitu isi teks eksposisi. Kemudian selain ada IPK, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang keberapa sekarang harus kita capai? 3. Yang ketiga. Karena yang ke-1 dan 2 sudah kita bahas kan kemarin. Berarti sesuai dengan indikator dan IPK yang tadi, berarti tujuan harus kita capai hari ini apa? Siswa harus mampu menyimpulkan isi teks eksposisi. Berarti nanti di akhir pembelajaran, setelah anak-anakku berdiskusi atau ibu guru berikan materi, ada LK atau lembar kerja yang akan dibagikan atau ibu guru bagikan. Tujuannya adalah anak-anakku bersama kelompoknya nanti harus bisa menyimpulkan isi teks eksposisi. Bisa dipahami? Nah itu untuk tujuan pembelajaran kita. Hanya satu topik saja. Kemudian di sini sebelum kita lanjut atau ibu guru bagikan LK, ada beberapa hal yang perlu anak-anakku ketahui tentang cara menyimpulkan dulu. Mungkin ada yang sudah baca. Cara menyimpulkan itu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas.
menentukan isu atau permasalahan yang dibahas. Terus yang kedua, membaca berbagai sumber berkaitan dengan isu yang dipilih. ya terus Mendaftarkan topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca dan pengamatan yang dilakukan. terus Menyusun kerangka karangan dan mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi satu karangan yang utuh. ya itu adalah langkah-langkah menyimpulkan. Ketika anak-anak masih bingung dengan apa yang ada di LKS, coba lihat layar dulu. Ada cara mudah yang harus kita ketahui sebelum kita mulai menyimpulkan isi teks. Artinya, misalnya ada teks ini yang sudah kita pegang. Ada teksnya misalnya 1 halaman. Kita diminta untuk menyimpulkannya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa menyimpulkan isi teks itu? Saya pahami? Nah, cara yang pertama apa? Membaca Ya, ada di layar. Membaca Membaca teks. Sama seperti yang tadi. Ketika kita sudah membaca berarti kita bisa menentukan isunya atau permasalahannya. Nah, sekarang ibu guru tanya, ketika anak-anakku mau menyimpulkan, tetapi malas untuk membaca, bisa nggak kalian menyimpulkan? Bisa. Nggak bisa. Sehingga langkah pertama yang harus kita lalui ketika kita mau menyimpulkan harus membaca dulu. Jangan bosan membaca. Membaca isi teks. Kemudian yang kedua apa? Menentukan kalimat utama. Ya, menentukan kalimat utama. Ada yang tahu kalimat utama itu apa? Kalimat utama biasanya berisi tentang kalimat yang umum. Umum lawannya khusus. Sudah dulu di kelas 1 ada kata umum, ada kata khusus. Masih ingat? Kata umum, kata khusus. Kalau kata umum cakupan maknanya bagaimana? 2 satu sempit. 2. Kalau kata khusus cakupan maknanya lebih sempit. Nah, kalimat umum ini berdasar atau berawal dari kata umum. Kemudian ada kalimat khusus atau kalimat penjelas, maka berdasar dari kata khusus. Pada teks eksposisi, ketika kita mau menyimpulkan, kita harus tahu dulu kalimat umumnya. Karena dilihat dari letak kalimat utama atau kalimat yang bersifat umum, ada 3 jenis paragraf itu. Mungkin pernah anak-anakku dengar atau pernah ibu sampaikan ini. Kalau dilihat dari letak kalimat utama, paragraf itu dibagi menjadi berapa? 3, ya kan? Jika kalimat utama berada di awal, misalnya satu kalimat awal itu kalimat utamanya. Paragraf itu namanya paragraf apa? D atau in? Ada kan deduktif, induktif, dan campuran kan? Misalnya pada kalimat pertama tempat kalimat utamanya paragraf itu, maka paragraf itu namanya paragraf apa? Deduktif ya. Nah, sekarang sebaliknya, jika kalimat utama itu berada di akhir, misalnya satu kalimat terakhir tempatnya kalimat utama itu, maka paragraf itu namanya paragraf apa? Induktif. Nah, sekarang bisa di dua-duanya, ada di awal atau satu kalimat awal dan satu kalimat terakhir tempatnya kalimat utama itu, maka paragraf itu namanya paragraf campuran. Itu kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum. Mungkin sering ibu contohkan dulu. Di rumahku tumbuh berbagai macam bunga. Garis bawahi kata bunga. Kata bunga inilah kata yang umum. Sehingga kalimat yang ibu baca tadi termasuk dia kalimat umum atau kalimat utama. Nanti diikuti oleh kalimat penjelas. Bunga-bunga itu terdiri dari satu, ada bunga anggrek, bunga ini. Maka kalimat berikutnya itu namanya kalimat penjelas atau kalimat khusus. Bisa dipahami? Cara yang kedua kita tentukan kalimat utamanya dulu. Setelah kita baca, kita cari kalimat utamanya. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga ya. Langkah ketiga yaitu membuat kesimpulan.
Setelah kita tentukan kalimat utama, buat kesimpulannya. Kalau kita sudah menemukan kalimat utama, membuat kesimpulan itu akan menjadi gampang. Kenapa Ibu Guru katakan gampang? Karena kesimpulan itu adalah realisasi dari ide pokok. Misalnya sudah tahu ide pokok kan, pokok pikiran. Misalnya ada satu paragraf. Kita mau tahu ide pokoknya. Silakan munculkan pertanyaan dalam hatinya. Apa yang dibahas dalam wacana itu? Oh, tentang sepak bola. Sepak bola indah sebagai ide pokoknya. Ya. Kemudian apa yang dibahas pada bacaan itu? Oh, tentang perkelahian. Perkelahian inilah sebagai ide pokok. Jawaban dari pertanyaan apa yang dibicarakan, itu namanya ide pokok. Kelupaan satu. Selain ide pokok, kita tentukan kalimat utama. Kemudian langkah yang terakhir itu kita membuat kesimpulan. Bagaimana cara kita membuat kesimpulan kalau kita sudah membaca, sudah menentukan ide pokok, sudah menentukan kalimat utama, tinggal kita gabung. Misalnya kalimat utamanya berada di awal. Garis bawahi kalimat yang berada di awal itu. Kemudian tulis ide pokoknya. Misalnya kalian sudah tahu ide pokoknya tentang permainan sepak bola. Kalimat utamanya ada di awal, ini dia. Cara menyimpulkan, gabung ide pokok bersama kalimat utama dan boleh ditambah dengan bahasa kita atau kata penghubung boleh, atau kata-kata konjungsi yang lain juga boleh, sehingga dia nyambung menjadi sebuah kesimpulan. Atau ambil beberapa yang kalian anggap penting dalam bacaan itu yang kalian buat sebagai kesimpulan. Saya dipahami? Ya. Anak-anakku sudah melihat beberapa langkah dalam menyimpulkan. Ada pertanyaannya? Susun kalimat dengan baik. Nah, itu ya. Kalau tidak ada, berarti Ibu Guru cukupkan penjelasannya sampai di sini. Karena hanya satu tema yang kita bahas sekarang. Hanya menyimpulkan. Kalau tidak ada, langsung kita bagi kelompok atau kalian kumpul dengan kelompoknya yang kemarin Ibu Guru bagikan MK. Siap ya? Silakan kumpul sama seperti kelompoknya yang kemarin. Kelompok 1, kelompok berikutnya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 4 bisa belah kanan. Ya. Nah, ini kelompok 1 ketua kelompoknya Mutiara dan kawan-kawan, kelompok 2 ketua kelompoknya Aprilia ya dan kawan-kawan, kelompok 3 Mana dan kawan-kawan, kelompok 4 Nana dan kawan-kawan. Sekarang Ibu Guru akan bagikan anak-anakku LK, di mana nanti di dalam LK itu anak-anakku akan diminta untuk menyimpulkan isi teks. Nah, kemudian yang Ibu Guru nilai nanti bagaimana kekompakan masing-masing kelompok. Tidak boleh ada satu orang saja yang bekerja di dalam kelompok itu. Bagi-bagi tugas caranya. Kasih temannya masukan, oh ini mungkin sebagai kesimpulannya. Kasih temannya masukan ya. Usahakan harus kompromi walaupun satu orang yang menulis. Usahakan tidak boleh yang lain itu main-main. Nanti masing-masing kelompok semuanya ke depan mendampingi ketua kelompoknya untuk membaca hasil kesimpulan yang sudah didiskusikan. Dengan catatan kalau mau dapat nilai bagus ketika maju mempresentasikan hasil kelompoknya atau hasil kerjanya harus serius, tidak boleh main-main, ya. Itu. Nah sekarang anak-anakku Ibu Guru akan berbicara. Silakan dibaca dulu seperti langkah-langkahnya yang tadi. Baca dulu teksnya, tentukan ide pokoknya, tentukan kalimat utama,
baru rumuskan kesimpulannya. Diskusi sama teman kelompoknya. Usia remaja yang berusia antara 10 sampai 20 usia remaja usia remaja sedang menjadi Baca dalam hati mutiara. masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia remaja sebelum karena berusia remaja gejolak emosi yang sedang muncul. Radio kalian produksi tinggi badan berlaku Nanti ketua kelompok harus yang baca ya, dan bimbingan teman-temannya. Kelompok harus besar suaranya nanti. Ayo Idlatul Kiram dibaca dengan bahasa temunya. Kalian bisa baca. Siapa nanti ketua kelompok bisa baca dulu.
Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Belum. 2, Belum. 3. Iya, kelompok 4. Ya, tinggal sebentar lagi ya, yuk. Tinggal 8 menit sudah guru kasih waktu. Baru masing-masing kelompok maju untuk presentasi di depan. Tanggapi sama kelompok yang lain. Selesai ini? Kalau sudah selesai semuanya, silakan siap-siap ya, masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Sekarang siapa yang maju duluan? Apakah secara berurutan atau kita acak? Satu yang terdepan atau kalian angkat tangan? Berurutan sudah ya. Berarti kita mulai dari kelompok 1. Silakan semua kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan di hasil diskusi kami tentang pendidikan karakter. Usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia remaja, kita cenderung mencari identitas diri. Karena pada usia remaja, seseorang mengalami gejolak emosi yang sangat labil. Adanya perubahan tinggi badan, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Kondisi itu merupakan masa sulit bagi remaja sehingga diperlukan mengendalikan diri yang kuat saat berada di sekolah. Pada fase transisi ini, anak perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan karakter. Kurangnya kesadaran akan pendidikan karakter menyebabkan sejumlah anak terjerumus pada hal yang negatif karena tidak berhasil mengatasi pergolakan emosi dan dirinya. Agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja itu harus dibekali dengan pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia atau diri melalui upaya mengajarkan dalam latihan proses cara dan pembuatan mendidik. Sedangkan karakter adalah watak atau perilaku seseorang. Dengan demikian, kalau kita gabung pendidikan sama karakter, itu adalah pendidikan yang mengajarkan anak-anak untuk berperilaku jujur, sopan, santun, kreatif, percaya diri, dan peduli. Di pendidikan itu juga diperlukan pengendalian emosi yang baik agar dapat bersosialisasi dalam lingkungan. Pendidikan karakter dapat mengubah anak menjadi pribadi yang berprestasi dan kreatif. Anak akan memiliki sikap lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mengajarkan nilai toleransi, memiliki sikap saling mengasihi, berbudi pekerti, cinta damai, mandiri, memiliki rasa ingin tahu, menjadi lebih religius yang
perilaku positif lainnya. Dan nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter yang diberi kepada anak-anak usia remaja dapat membantu mereka menjadi remaja yang unggul dan berprestasi. Karena pendidikan karakter mereka akan mampu bersaing dengan baik di bidang baik tingkat nasional maupun internasional. Dan bagaimana dengan kelompok 2, 3, 4? Kesimpulan dari kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Silakan ditutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari teks eksposisi. Usai remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Adanya perubahan tinggi badan, berat, dan mulai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Sebagian orang mungkin belum mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam pendidikan emosinya, sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Pendidikan kognitif saja tidak cukup membantu kemampuan bersosialisasi seseorang. Makanya diperlukan juga pengendalian emosi sesuatu, marah, senang, kecewa, dan bingung dan dapat membantu seseorang menjadi lebih dewasa. Nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter yang diberikan kepada anak usia remaja dapat membantu mereka menjadi yang unggul dan berprestasi. Dengan pendidikan karakter, mereka akan lebih mampu bersaing dengan baik di segala bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Sudah? Bagaimana kelompok 1, 3, 4? Kesimpulan dari kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter usia remaja yang berjarak antara 10 tahun sampai 21 tahun merupakan fase transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Artinya ada perubahan di masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan itu tinggi badan, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan dalam lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologi. Sebagian orang belum mengetahui tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam perubahan sikap dan tingkah laku. Dan ya, bagaimana kelompok 1, 2, dan 4? Kesimpulan dari kelompok 3 bisa diterima? Bisa. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian hanya itu kesimpulan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ditutup tangan untuk kelompok 3 supaya lebih semangat lagi kelompok 3. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang menyimpulkan teks eksposisi pendidikan karakter. Usia remaja yang berkisar antara 10 sampai 21 tahun merupakan
fase transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Pada usia remaja, cenderung mencari identitas dirinya. Hal itu karena pada usia remaja seorang mengalami gejala emosi yang sangat lebih, adanya perubahan tinggi, berat badan, dan mulai adanya ketertarikan lawan jenis akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Kurangnya kesadaran akan pendidikan karakter menyebabkan sejumlah anak terjerumus pada hal-hal yang negatif karena tidak berhasil mengatasi pengolahan emosi dalam dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq walhadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, walaupun pendapat kalian berbeda-beda, tetapi itu semuanya sudah benar. Karena anak-anakku sudah bisa mencari kesimpulan dari isi teks eksposisi yang sudah dibaca. Bagaimana? Sudah paham tentang cara menyimpulkan? Nah, terima kasih sekali lagi kepada masing-masing kelompok. Berarti untuk hari ini materi tentang menyimpulkan tidak ada permasalahan. Sebelum kita tutup, coba kita simpulkan dulu. Tadi Ibu Guru sudah sampaikan tentang langkah-langkah menyimpulkan. Yang pertama apa saja langkah menyimpulkan itu? Secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide pokok dan kalimat utama. Yang ketiga, menyusun kesimpulan atau merumuskan kesimpulan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini mungkin sampai di sini ya. Untuk hari ini bagaimana perasaan anak-anakku tentang kegiatan pembelajaran kita? Menyenangkan, puas atau bagaimana? Puas. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semangat belajarnya tetap tidak kendor-kendor ya. Walaupun dalam suasana yang agak panas sedikit karena cuaca, silakan anak-anakku harus membangun semangat belajar yang tinggi. Itu saja untuk hari ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi tentang pola pengembangan teks eksposisi. Itu materi kita yang akan datang. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi Ibu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan bagus. Masing-masing kelompok sudah bagus sekali hasil diskusinya, sehingga materi tentang menyimpulkan sudah insya Allah bisa mencapai hasil yang mendekati 90% atau maksimal ya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak lakukan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan kita kelompok kumpulkan dengan